Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kita masuk kitab yang baru, kitab Yakobus. Ya, saya mengulangi lagi, kristalisasi itu suatu studi yang mencoba menemukan tema-tema utama. Dalam kasus ini kita dalam tiap kitab ya. Jadi kitab Yakobus ini kita akan coba mencari beberapa tema-tema yang muncul dan nanti kita kalau boleh kita menyimpulkannya ya, yang mana yang barangkali ada 1-2 tema yang utama nanti. Nah, kitab Yakobus ini memang agak lama dia mendapatkan kayak kanonisasinya ya. Kitab ini seperti agak diabaikan lah, seperti begitu ya oleh gereja mula-mula. Tapi sebenarnya di dalamnya ini ada suatu kebenaran atau berita yang harus diperhatikan sungguh-sungguh bahkan untuk gereja, untuk kekristenan saat inilah, katakan begitu ya. Nah, tapi sebelum kita mencoba memahami kitab ini, kita harus menemukan dulu siapa penulisnya ini, karena Yakobus ini disebut di dalam Perjanjian Baru ini ada banyak ini. Ya. Dan kita harus temukan dulu siapa kira-kira penulisnya yang paling mungkin lah ya. Kemudian nanti kita bisa tahu tahun berapa dia ditulisnya. Ya, dan akhirnya kita juga harus coba memahami kondisi sosial ya, gereja mula-mula atau yang orang-orang Yahudi yang di perantauan itu, karena ini surat ditulis kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi kalau kita sudah bisa melihat ya, membayangkan kondisi daripada ke-12 suku di perantauan, kita lebih mudah lagi untuk menemukan berita apa yang disampaikan oleh Yakobus ini. Nah, untuk studi ini saya mendapat bantuan dari buku Hasan Sutanto ya, Pendeta Hasan Sutanto DTH. Ini disertasi ini sebenarnya ya, disertasi beliau, dan dia tulis ya dalam bentuk buku seperti ini. Karena begini, ada beberapa data-data yang harus diambil dari luar Perjanjian Baru ya, untuk mengetahui siapa ini penulisnya ini dan bagaimana kehidupannya ya. Dan ya tentu saya pun ada keterbatasan untuk mencari buku-bukunya untuk menemukan data-data sejarah di luar kitab Perjanjian Baru. Jadi buku ini sangat membantu ya untuk menemukan data-data itu. Beliau ini soalnya sekolahnya juga diambil di Princeton ya, Theological Seminary atau ya di luar lah ya, sehingga lebih mudah mendapatkan buku-buku itu. Lagi pula kalau disertasi tentu sudah harus dipertahankan ya kan, data-datanya ini bisa kita ya dapat diandalkan lah. Karena ini saya akan mengambil data dari luar Perjanjian Baru. Karena dalam Perjanjian Baru nama Yakobus ya ada beberapa ya, ada murid Yesus juga namanya Yakobus ya. Saudara Yohanes itu, yang 3 orang ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, ini yang sering diajak dalam beberapa pertemuan yang murid yang lain gak diajak. Misalnya membangkitkan anak yang umur 12 tahun itu. Misalnya di dalam penglihatan Tuhan Yesus itu yang Tuhan Yesus berubah rupa ya, berbicara kepada Musa dan Elia. Jadi Yakobus yang ini udah masih cepat ini ya, di zaman kayaknya Herodes itu atau siapa yang membunuh itu ya, penggal ya. Jadi nggak mungkin dia yang nulis itu. Nah, ada satu lagi Yakobus yang mungkin sekali, dan memang itu nanti kita lihat dari data di luar kitab Perjanjian Baru itu meneguhkan sekali, yaitu Yakobus pemimpin gereja di Yerusalem.
ya. Yakobus yang pada waktu Paulus dia pulang dari perjalanan misinya yang ketiga itu, dia ke Yerusalem, ya. Dia bertemu di situ dengan Yakobus, Yohanes dan Petrus, ya, yang dipandang sebagai sosok guru jemaat, ya. Nah, di sini dan di sini Yakobus bilang begini, ya. Ini coba dulu kita lihat dulu kisah para rasul ini, ya, untuk menemukan ini Yakobus ini dia sebenarnya pemimpin gereja di Yerusalem setelah Petrus pergi keluar dari Yerusalem untuk tugas yang lain, ya. Waktu itu kan Petrus ditahan, ya, di penjara itu Herodes itu, ya. Dia mau setelah Yakobus dipenggal, dia tahan lagi Petrus, dan udah gitu Petrus dilepaskan secara ajaib oleh malaikat Tuhan dan dia pergi di tempat lain pelayanan. Petrus bilang begini, beritakanlah ini kepada semua murid-murid dan kepada Yakobus, itu yang disebut, ya, Yakobus itu. Jadi ini Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Nah, jadi Yakobus inilah yang Paulus bertemu, ya, pasal 22, ya. Ini kejadiannya kurang lebih atau 60 Masehi, ya. Coba dulu kita lihat ini, ya. Ini judul ini kisah para rasul pasal 21. Pertemuan Paulus, judulnya ini, ya, yang LAI. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem, ya. Di sini Yakobus bilang, ya, di ayat 18, pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, ya. Semua penatua telah hadir di situ, ya. Kemudian di sini ayat 20 ini Yakobus yang bicara nih, dia kepada Paulus, dia bilang ini, saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat, ya. Tetapi mereka mendengar tentang kau bahwa kau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Jadi di sini jelas Yakobus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem, ya, dia tahun 60 kurang lebih dia bertemu dengan Paulus itu, ya. Nah, setelah itu Paulus kan dia itu ditahan di Yerusalem itu dan dia 2 tahun di Kaisarea. Nah, ini di tahun 62 menurut data sejarah yang di luar kitab suci, ya, di luar perjanjian baru, itu Yakobus pemimpin gereja yang ini itu dibunuh. Nah, ini kita coba dulu. Saya coba membaca ini data-data yang ditulis oleh Pak Hasan Sutanto ini. Ini dia datanya ini dari Eusebius, Bapak Sejarah Gereja yang menjadi uskup di Kaisarea sekitar tahun 313 sampai 339, ya. Kira-kira juga termasuk Yosefus, sejarawan Yahudi, itu dia menulis juga di sini. Saya akan mengutip, ya, mengutip dulu supaya nanti kita bisa semakin menerkalah, atau bukan menerka, ya, menentukanlah siapa penulisnya ini, ya. Jadi di sini ditulis, ya, saya kutip aja ini, ada 2 Yakobus, yang satu sang saleh dibilangnya, yang dilempar jatuh dari pelindung di atas tembok dan dipukul sampai mati dengan pentung tukang cuci pakaian. Terus dibilang sini Yakobus yang lain dipenggal kepalanya. Ini yang dimaksud Yakobus yang lain itu Yakobus saudaranya Yohanes yang mati lebih dulu, ya. Nah, di sini juga ada lagi satu lagi, ya, yang Yakobus ini yang dimaksud di sini dibilang dari rasul-rasul lain dalam perjanjian baru darahnya, kecuali Yakobus saudara Tuhan, jadi saudara jasmani dari Tuhan Yesus. Jadi kita tahu sebelum Maria itu berhubungan suami istri kan dengan Yusuf, itu kan Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus, itulah dia lahir Yesus, ya. Kemudian, ya, mereka sebagai suami istri punya lagi anak-anak, walaupun ada pandangan gereja Katolik itu bahwa Maria tetap perawan sampai akhir hidupnya. Tapi lebih mungkinlah, ya, bahwa
Yusuf dengan Maria setelah Yesus lahir oleh Roh Kudus, dia punya anak-anak jasmani, yaitu salah satunya Yakobus, Yudas, atau beberapa lagi ya. Nah, di sini Yakobus, saudara Tuhan Yesus secara jasmani itulah yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem ya. Posisinya dia menggantikan Petrus ya, karena Petrus ada satu tugas yang lain ya. Jadi dikatakan di sini Yakobus saudara Tuhan dia itu mati martir pada pada tahun 62. Jadi kurang lebih ketika Paulus masuk penjara di Roma, ditahan di Kaisarea itu, pas mau dibawa ke Roma itu, disitulah Yakobus mati martir ya. Ceritanya dia tuh mati martir, dia katanya dilempar dari, dikatakan pelindung di atas tembok ini dekat bait suci atau dalam bait suci kurang lebih di sini. Dan setelah itu dipentung katanya dengan pentung tukang cuci pakaian sampai mati. Ya. Terus ceritanya ini siapa yang membunuh Yakobus ini? Nah, dari sini Pak Hasan Sutanto dia telah melakukan mengumpulkan data-data ya. Dia mengambil kesimpulan bahwa yang membunuh ini ya ayat pasal lagi. Halaman 64 ya dari buku ini, dia bilang, jadi lawan sesungguhnya dari Yakobus yaitu imam besar Ananus ya. Kenapa alasannya begitu? Karena begini katanya, imam besar itu Sanhedrin pusat itu kan ada di Yerusalem yang anggotanya ada 70, imam besar ini memimpin. Imam besar Ananus ini katanya masih saudara ipar dari Kayafas. Ini dibilang di sini kalau Tuhan Yesus itu dihabisi oleh imam besar Kayafas, maka Yakobus dihabisi oleh iparnya Kayafas yang namanya imam besar Ananus ya. Nah, kenapa ini Ananus ini, imam besar Ananus membenci Yakobus ya? Dikatakan di sini bahwa Sanhedrin pusat, penguasa bait suci yang di Yerusalem itu menarik perpuluhan dari imam-imam yang hampir mati kelaparan di daerah-daerah di lokal-lokal itu, ya kan. Sanhedrin ada yang di pusat Yerusalem, ada yang di lokal-lokalnya. Dia ngambil perpuluhan dari imam-imam di lokal-lokal itu yang sebenarnya sudah cukup miskin ya. Nah, Yakobus ini seorang yang menentanglah eksploitasi atas para imam yang miskin itu. Ini halaman 64 itu ya. Jadi kesimpulannya Pak Hasan Sutanto inilah motivasi pembunuhan Yakobus yang cocok dengan keadaan di Yerusalem. Yaitu bahwa Yakobus ini dibunuh dengan orang-orang bersamanya ada juga karena kepentingan daripada imam besar ini terancam. Ya, dia penguasa bait suci, jadi Yakobus itu mati di Yerusalem dekat bait suci, bahkan barangkali di dalam bait suci itu, ya. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan suatu gambaran lah ya, bahwa penulis surat Yakobus itu adalah Yakobus pemimpin gereja di Yerusalem, yaitu saudara jasmani dari Tuhan Yesus ya. Kemudian bahwa dia ini dibunuh pada tahun 62 oleh imam besar Ananus karena kepentingan daripada imam besar itu dan penguasa bait suci itu semuanya ini terganggulah oleh Yakobus yang memperjuangkan orang-orang miskin, khususnya dalam hal ini imam-imam yang di lokal-lokal itu yang ditarik perpuluhan oleh imam besar Ananus ini ya. Jadi dari sini sudah kita bisa melihat bahwa surat Yakobus, beritanya ini adalah berita pendamaian untuk bagaimana Yakobus mencoba mendamaikan yang kaya dengan yang miskin dari antara orang Yahudi itu ya, dengan catatan dia juga memang ya membela yang miskin, karena begini nanti dibilang di sini yang miskin itu memang kebanyakan ditindas ya. Kalau kita melihat sejarahnya lah, ini di sini juga ada satu bab khusus malah ya untuk mencari
dinamika sosial masyarakat orang Yahudi abad pertama ya. Ini ada berapa puluhan halaman ini ya. Jadi kurang lebih beginilah kira-kira ya, saya inikan aja lah, ringkaskan aja, kurang lebih begini. Memang gereja mula-mula itu ya kan, Yesus mati tahun 30 Masehi lah kurang lebih kan. Sementara Yakobus tahun 62 sudah mati martir. Nah ini jadi awal gereja-gereja awal itu ya, dari Yerusalem itu menyebar kemana-mana itu kebanyakan, bahkan yang mengikut Tuhan Yesus itu kebanyakan orang-orang miskin ya. Nah, bayangin ada 5.000 orang dengar khotbah, tidak punya makanan ya. Mengapa miskin kehidupan itu? Baik orang Yahudi yang di Palestina maupun yang di luar-luar itu, memang ada yang kayanya juga ya. Yang di Mesir terutama ya, komunitas Yahudi di Mesir itu banyak yang kaya-kaya juga ya. Nah kebanyakan miskinnya begini, karena kehidupan jemaat mula-mula itu kebanyakan mereka 80% atau sampai 90% itu petani. Nah petani ini ada yang petani punya tanah, nah, itu lumayan lah, ada hasilnya sedikit ya. Tapi ada petani yang petani nyewa tanah, nggak punya tanah ya. Atau petani penggarap, dia menggarap pekerjaan dari yang punya tanah ya, kayak bagi hasil begitu. Nah persoalannya waktu itu kan Israel dikuasai oleh Roma ya kan. Itu kekaisaran Roma menarik pajak dari orang-orang yang dijajahnya itu kan. Itu satu, pajak dari kekaisaran Roma. Kedua, itu pajak dari penguasa lokal yang berkuasa di lokal-lokal itu ya. Kemudian ada lagi pajak berupa perpuluhan dari bait suci. Sehingga petani itu dikatakan di buku ini ya, bisa sampai 50% atau bahkan 70% penghasilannya itu untuk kena pajak semua. Ya bisa dibayangkan lah betapa susahnya petani itu ya. Karena kalaupun nggak dipajak aja mungkin ya pas-pas bisa makan, apalagi dipajakin lagi udah lebih. Bahkan banyak kata di sini dibilang banyak petani itu makan nggak 3 kali sehari, banyak yang 2 kali sehari, bahkan sekali sehari ada. Karena kondisi yang begitu sulit lah ya, daripada keadaan kehidupan sosial lah katakan ya, kehidupan ekonomi lah di jemaat atau gereja mula-mula itu. Nah, Yakobus ini seorang yang memperjuangkan lah ya, katakanlah seperti memperjuangkan hak-hak orang miskin. Nanti makanya kalau kita melihat nanti kita coba bagaimana cara menganalisisnya ini. Tapi yang jelas kita tahu dulu latar belakangnya ini, karena ini sangat membantu untuk kita memahami nanti atau menafsir lah ya, untuk memahami kitab ini ya. Nah jadi yang jelas Yakobus ini beritanya itu dia tuh mencoba mendamaikan lah, karena yang miskin ini jelas kan dia tertindas, ada yang tuan tanah kan. Nah ini disinggung juga di sini, upah ditahan atau apalah ya. Jadi ada ketidakadilan lah kalau begitu, ketidakadilan sosial ya. Yang miskin ini jadi ditindas ya, sama yang kaya ya. Jadi Yakobus berusaha mendamaikan itu, kondisi sosial kondisi ekonomi yang seperti itu, dan karenanya dia nggak disukai Yakobus ini. Bahkan yaitu imam besar itu Ananus dan Sanhedrin pusat lah itu. Itulah yang membunuh Yakobus. Persis lah Yakobus ini dengan Tuhan Yesus itu, Tuhannya itu ya, Tuhan Yesus dibunuh oleh Kayafas, sementara Yakobus ini mati martir di tangan imam besar Ananus ya. Nah, sekarang bagaimana? Ini kita sudah kasih dulu, saya coba gambaran dulu bahwa begitulah kondisinya ya. Penulis Yakobus ini adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Terus kondisi daripada
sosial ekonomi itu gereja mula-mula tuh mereka rata-rata orang yang miskin ya. Ada yang kaya ya, tetap ada. Tapi justru ini masalah akhirnya. Yang kaya dengan yang miskin terjadi gesekan lah gitu ya. Nah, ini Yakobus mencoba mendamaikan itu dengan catatan memang Yakobus banyak membela juga orang miskin yang tertindas ini ya. Bahkan dibilang ini ibadah sejati mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan sebagainya ya. Nanti kita melihat tegurannya juga terhadap orang-orang kaya itu cukup tegas lah di kitab ini ya. Tapi itu motifnya bukan berarti Yakobus benci sama orang kaya, bukan itu. Tapi dia mencoba mendamaikan situasi inilah ya. Gimana ini ya, mendamaikan ya. Oke, caranya sekarang kita masuk kepada cara menganalisis kitab Yakobus ini. Biasanya memang saya selalu menganalisis atau memilah-milah suatu kitab itu dengan prinsip trilogi. Karena dalam Amsal 22 ayat 20 jelas di situ Tuhan berbicara 3 kali ya. 3 kali, dan saya percaya ini bisa dianalisis setiap kitab dalam perjanjian dalam Alkitab ini ada 66 itu bisa dianalisis dengan prinsip trilogi. Cuma khusus untuk kitab Yakobus ini karena kitab ini kayak kitab Amsal. Dia loncat-loncat temanya itu. Misalnya ini saya udah catat ini. Pasal 2 sampai pasal 4 dia bicara pencobaan. Nanti pasal ayat 5 ya, pasal 1 ya, ayat 5 nanti sampai ke ayat 8 dia bicara hikmat dan doa. Kemudian ayat 9 sampai ke ayat yang ke-11 dia bicara tentang orang kaya. Kemudian pencobaan lagi dibicara lagi. Anugerah Bapa, soal mendengar, soal maafkan, soal lidah dan jadi dia loncat-loncat ya. Sehingga kalau untuk menganalisis 5 pasal ini terus dari pasal ini sampai pasal ini bicara ini enggak cocok, agak sulit itu, enggak bisa begitu. Jadi saya mengambil dulu setiap setiap ayat dengan itu berapa ini atau perikop, ambil temanya nanti tema-tema itu digabungkan menjadi 3 tema ya, atau tiga hal yang dibicarakan. Jadi ini saya ambil 3 ini begini. Yang pertama, kelompok pertama itu bicara soal iman dan perbuatan. Ini kelompok pertama. Ayatnya ada di pasal 1 ayat 22 sampai 25, ada di pasal 2 juga ya, pasal 26 gitu loh. Jadi tidak bisa dibelah begitu dengan rapi begitu ya, seperti biasanya. Ini kelompok pertama, iman dan perbuatan. Kelompok kedua, saya memberi tema orang kaya dan orang miskin. Ini juga loncat-loncat juga. Pasal 1 ayat 9 sampai 11, pasal 1 ayat 27, pasal 2 ayat 1 sampai 13 ya. Gitu. Pendeknya dia, tapi itu ayat-ayatnya kelompok-kelompok itu atau perikop itu berbicara tentang orang kaya dan orang miskin. Ya. Kemudian kelompok ketiga atau tema yang berikut saya menyebut ini yang selain daripada yang iman perbuatan dan orang kaya orang miskin, yaitu soal hikmat, soal lidah, soal pencobaan, soal mendengar. Nanti kita akan bahas di satu-satu. Ya, ingat ya, ini bentuknya seperti Amsal, dia loncat-loncat lah. Ya. Habis bicara ini langsung dia bicara ini. Ya, jadi kita akan bahas yang, jadi saya sudah jelas bagi 3 kelompok. Tetap 3 kelompok trilogi ya. Yang pertama tema yang saya menyebutnya tema iman dan perbuatan. Kemudian tema kedua orang kaya dan orang miskin. Tema ketiga inilah beberapa seperti hal-hal yang praktis itu, hikmat, lidah, pencobaan. Karena begini, kitab Yakobus ini tidak terlalu doktrinal ya. Dia sangat praktis ya, lebih. Tapi ada yang doktrinal ini yang nanti kita akan bahas. Barangkali besok kali ya. Soal iman dan perbuatan ini ya. Karena banyak juga orang jadi salah memahami. Karena Paulus bilang dibenarkan karena iman. Tentu di sini Yakobus enggak cuma iman aja.
perbuatan juga. Nah, ini susu yang teologis ini nanti akan kita bahas. Tapi besok ya. Untuk pembukaan ini cukup ya. Sebagai pendahuluan lah kitab Yakobus. Jadi kesimpulannya bahwa kitab ini kurang lebih ya praktikal, tapi dia sedang mencoba lah mendamaikan antara yang kaya dengan yang miskin, di antara orang Yahudi ya, 12 suku perantauan. Bisa juga orang kayanya sudah percaya, bisa juga yang tidak. Ini yang disinggung di sini ya. Jadi itu kurang lebih dulu. Nanti besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.